Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak Api, Bim Bim dan GG. Jumpa lagi dengan Api di cerita anak muslim episode 6. Kali ini Api akan memberi judul berbakti kepada orang tua. Jadi Bim, berbakti kepada orang tua itu sesuatu yang wajib banget, karena dengan apapun harta kita, dengan apapun perjuangan kita selama kita hidup, itu kita nggak bisa membalas apa yang orang tua kita berikan kepada kita. Itulah orang tua, aduh masya Allah. Tapi kalau bicara dengan orang tua, tapi suka nangis tapi. Jadi berbakti kepada orang tua itu kita menurutin apa yang dia perintahkan, seperti disuruh, baik seperti ini loh, turutin aja, buat dia senang Bim. Di sini Api akan menceritakan Bim ya. Jadi ada cerita. Jadi cerita ini ada seorang syekh. Seorang syekh ini dia tuh tergolong golongan sufi, dari golongan tokoh tasawuf, yang dia itu ahli ibadah. Dia tuh ahli ibadah Bim. Suatu ketika itu malaikat melihat namanya di kitab Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu Bim, itu kitab kehidupan, dimana itu kitab yang menuliskan seluruh apa yang kita kerjakan, catatan takdir di dunia ya, seluruh alam semesta ini. Itulah kitab Lauhil Mahfuz. Nah, malaikat ini melihat namanya Syekh itu ada di golongan penghuni neraka. Jadi malaikat itu melihat namanya Syekh ini termasuk golongan penghuni neraka Bim. Bim, namanya neraka itu Bim. Aduh Bim, naujamin jalik Bim. Nanti Api bakal cerita soal neraka nih, Api punya bukunya. Karena merasa kasihan melihat si Syekh ini, malaikat datang menemuinya dan bilang begini kepada si Syekh, untuk apa kau beribadah segitu rajinnya ya, sedangkan namamu itu ada di lembaran kitab Lauhil Mahfuz. Mau gimana pun engkau beribadah, engkau akan tetap aja menjadi penghuni neraka. Tuh, si Syekh ini udah ditulis di kitab itu penghuni neraka. Lalu apa Bim jawab Syekhnya itu kepada malaikat? Dia ngomong begini, wahai malaikat, surga dan neraka itu bukan urusanku. Surga dan neraka itu bukan urusanku. Urusanku itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakanku. Sebagaimana Allah telah berfirman, Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali dia untuk beribadah kepada Allah. Itulah Bim, kita harus beribadah kepada Allah, karena Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh dunia air tuh Bim. Aduh masya Allah, malaikat tuh emang timbul sendiri, matahari emang timbul sendiri. Itu kalau bukan yang menciptakan siapa? Kita harus beribadah kepada Allah, berdoa, memuji-mujinya. Jadi begitu menjawab bahwa itu bukan urusanku, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mendengar itu, malaikat itu berpikir, subhanallah ya, benar-benar ikhlas si Syekh ini dalam beribadah. Lalu malaikat ini kembali tuh ke kitab Lauhil Mahfuz. Dilihatnya itu ternyata nama Syekh itu udah dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang awalnya jadi penghuni neraka menjadi jadi penghuni surga. Akhirnya itu malaikat itu kembali lagi ke si Syekh, dan dia tuh datang, Syekh, aku ada kabar gembira bahwa saya melihat di kitab kehidupan Lauhul Mahfuz namamu itu dirubah oleh Subhanahu wa Ta'ala menjadi penghuni surga. Masya Allah, aku juga pengen ya Allah ke surgamu. Satu komplek dengan Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Lalu saya menjawab alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sekali lagi, surga dan neraka itu bukan urusanku. Urusanku itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggapai ridhonya, menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah tujuanku. Dijawab saya itu. Malaikat pun takjub melihat keikhlasan dia dalam beribadah dan berkata, Syekh, karena ikhlasmu beribadah kepada Allah lah, Allah merubah kaummu jadi penghuni surga, bukan lagi penghuni neraka. Lalu saya itu bertanya kepada malaikat bin, kalau ikhlasku tadi itu membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepadaku, aku masuk surga, kira-kira dosa apa yang aku lakukan sehingga Allah murka kepadaku, ya enggak, hingga aku menjadi penghuni neraka? Bertanyalah saya ke malaikat itu. Si malaikat itu berkata menjawab pertanyaan saya. Syekh, ingatkah kau waktu masih kecil, usiamu itu 15 tahun? Ingatkah kau di tempat tidurmu waktu engkau mendengar ada langkah kaki yang menuju kamarmu? Kau itu sudah bangun karena engkau mendengar suara langkah kaki itu ibumu. Ya, kau pura-pura tidur padahal ibumu datang ke sana ingin menyuruhmu hendak beli sesuatu di pasar. Karena engkau pura-pura tidur dan nggak mau disuruh di pasar, itulah kau membohongi ibumu, itulah murka Allah kepadamu sehingga engkau menjadi penghuni neraka. Sisa itu terkejut, langsung berkata, astagfirullahaladzim, ya Allah, langsung minta ampun kepada Allah. Bin, dia membohongin orang tuanya, Bin, menipu. Jangan ya Bin, jangan suka bohong sama api sama mama ya Bin ya. Ya enggak, berkatalah yang jujur. Bohong itu kerjaan 2 kali Bin, yang ujung-ujungnya bakal ketahuan. Malu sama Allah, malu sama diri sendiri. Akhirnya semenjak dari situ pengalaman dia itu sisa dihabiskan untuk sisa usianya, sisa umurnya itu untuk berbakti kepada orang tua, merawat orang tuanya Bin. Itulah ceritanya. Jadi dia udah berhenti ceramah, udah tugas dia membantu merawat orang tuanya yang udah tua, memberikan apa yang dia mau, apa ya. Bim, kalau ada raja di dunia ini, ya berbaktilah, ikutin raja itu orang tua Bim. Apa yang dia mau turutin. Kayak api mama Bim, raja yang rajin-rajin. Bim belajar ngaji nih, makom bayati. Nahawan belajar ya enggak, tapi senang ngedengar suara-suara ngaji itu yang enak-enak. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, tapi senang ngedengar itu. Masya Allah. Orang tua Bin itu ibu Bin. Aduh, Nabi Muhammad itu mengatakan ya enggak, siapa yang harus dihormatin? Ada yang bertanya ke Nabi. Pertama, satu itu dia yang jawab, ibumu. Kedua, ibumu lagi. Ketiga, ibumu lagi. Yang keempat baru ayahmu. Itu loh Bin, Nabi Muhammad, junjungan kita loh Bin. Nabi Muhammad SAW itu
yang menyuruh kita itu berbakti kepada orang tua. Ibu tuh sampai bilang 3 kali baru orang tua. Surga terlapak kaki kita ini Bim, kayak api ini ada di kaki Mimi Bim. Api ini punya surga di kaki Mimi, ya enggak? Ibunya api. Oh, ya Allah, temukan aku semua dengan dia, ya Allah. Jangan marah-marah dia, ya Allah. Jadi seperti itu Bim. Jadi jangan sampai orang tua tuh marah dan murka. Itu murkanya Allah loh Bim. Yang kedua tuh ayah Bim. Api ini punya surga di telapak kaki ibunya api Mimi, ya enggak? Mimi baru bapak juga itu Bim, dengar ya. Mimi itu punya surga itu di telapak kaki bapak Bim. Seorang istri punya surganya itu di telapak kaki suaminya. Jadi berbaik juga lah, jangan hanya kepada ibu tetapi kepada bapak, ya enggak? Kalau misalkan seorang istri salah sama suaminya, anak bilang ke bapak, tolong maafin ibu, ya enggak? Ya enggak? Tolong maafin, karena murkanya Allah, ya enggak? Itu kalau suami itu marah sama seorang istri, mukanya suami itu, misalkan seorang istri marah punya salah sama suami, itu kalau suaminya marah, nggak ridho, Allah marah loh. Nggak bisa merawat baik-baik seorang suami aja Allah marah loh. Benar. Nah, jadi tugas seorang anak itu berbakti kepada orang tua, ya enggak? Banyak doa, ya Allah ampunkan kedua orang tuaku. Ibu, seorang anak itu ibu dulu ya, baru sebapak. Itu loh. Udah baru ke bapak minta, Pak tolong ampunin dosa ibuku ya apabila punya salah. Itu dia minta, karena di neraka itu yang paling banyak menghuni neraka itu perempuan Bin, ya enggak? Jadi belajar itu, nanti Api bakalan cerita lagi ya, ini perdalam ini cerita tentang orang tua itu begitu segalanya Bin. Api itu punya bidadari ya Bim ya, itu yang Api rasa itu alhamdulillah yang di dunia itu Allah Mimi itu loh, ibu Api loh Bim. Jadi begitu baik, rawat Api sampai sekarang, itulah. Jadi untuk di sini aja dulu Api ceritakan tentang berbakti kepada orang tua. Nanti Api akan cerita lagi yang episode keduanya berbakti kepada orang tua. Jadi berbaktilah kepada orang tua. Apa yang dia mau turutin, buat di hati senang. Kalau kita membuat orang tua kita senang Bin, Api yakin tuh itu tuh neraka itu tertutup loh, tertutup. Pintu surga itu terbuka lebar-lebar Bim. Dari jauh aja bau surganya wangi surga Bim, dari jauh tuh udah kecium. Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala itu buat orang yang berbakti kepada orang tua. Coba kalau misalkan yang gak berbakti, orang tua diomelin, apa sih? Ya. Coba kalau kayak begitu, terus orang tua dijamin, ada orang yang ngediamin orang tua tuh orang anak gila kayak gitu, ya enggak? Ada yang kayak begitu tuh. Itu malah pintu neraka belum terbuka lebar-lebar. Ya enggak? Mungkin kalau ada tangannya dia narik sini masuk loh. Ya enggak? Ngejar sama orang tua lo, yang melawan lo. Jadi kita harus berbaik sama orang tua, sayangnya dia. Api Bim sekarang Bim udah nggak ada orang tua Bim, sedih Bim. Makanya aku selalu berdoa, ya Allah kabulkan doaku, nanti aku di surga mau ketemu ibu bapakku yang aku minta maaf, aku jaga dia. Tapi begitu Bim mintanya, satu komplek ya Allah dengan Nabi Muhammad, ya Allah yang biar aku nanti mampir ke orang tua aku, menjenguk dia dan mampir ke Nabi Muhammad SAW. Aku minta doanya begitu, tapi yakin dikabulin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu aja untuk chapter ke-6, berbakti kepada orang tua. Apabila Api ada salah dalam kata-kata di episode ini, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.